Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kami mengajak untuk kita bersama-sama beribadah secara online melalui YouTube channel GBI Berpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kalau kita ada semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita dan nyanyikan pujian Engkau ada bersama.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Bapa. Kiranya Engkau yang memimpin kami Bapa, Engkau yang membimbing kami, supaya kami lebih hari lebih setia ke dalam tangan-Mu Bapa, lebih hari lebih takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau lawat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan Bapa. Yang mengalami masalah problema pergumulan Bapa, Engkau bukakan jalan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu menyenangkan hati Engkau Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian, Kuasa Firman-Mu. Menuntut jalan
berbeda-beda. Tapi biarlah melalui ibadah ini kita merasakan kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk kita melalui kehidupan kita dan menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kita nyanyikan pujian seperti Nusa Rindu Sungai.
Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Shalom. Kembali kita ke ibadah online dan benar-benar kembali kita akan melakukan ibadah online karena tanggal 14 melalui instruksi Pemprov atau Gubernur Jakarta dan kembali PSBB ketat akan ditarik atau rem ditarik masalah PSBB transisi. Rem darurat ditarik sehingga kita melakukan PSBB secara ketat atau penuh, belum tahu sampai ditentukan kapan waktunya. Ini mengajarkan kepada kita semua supaya kita boleh sungguh-sungguh patuh kepada Tuhan. Arti patuh itu adalah taat. Kita mentaati Tuhan dan juga mentaati atau patuh terhadap pemerintah yang diwakili oleh Pemprov Gubernur DKI supaya kita dapat mengatasi masalah pandemi virus corona yang semakin banyak yang terinfeksi atau yang terkapar bahkan yang meninggal dunia. Seandainya jikalau seluruh warga masyarakat DKI mentaati dan mematuhi aturan protokol kesehatan untuk pakai masker, ya saya khotbah tidak pakai masker. Tapi setelah khotbah turun dan pergi pasti pakai masker. Terus cuci tangan, ya. Lalu kalau kita bertemu atau mengadakan pertemuan, jaga jarak, distancing, ya, jaga jarak. Dan kalau setiap pertemuan harus yang adakan tempat pertemuan adakan itu ya untuk tembak untuk mengetahui suhu tubuh kita. Kalau semua apa yang telah dianjurkan oleh protokol kesehatan kita taati dan kita patuhi, seandainya terjadi tetap kita terinfeksi atau terpapar, ya itulah merupakan kehendak Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel, bangsa Israel yang sudah dinyatakan ini adalah umat yang sangat keras untuk tidak lagi sungguh menghargai akan apa yang Tuhan telah lakukan. Tuhan telah mengadakan mukjizat dan juga perjalanan melalui dari Mesir sampai ke kota perjanjian. Tuhan memberikan yang awan, yang api dan segala macam apapun yang Tuhan telah lakukan. Tapi memang mungkin sudah premis dasar bandel. Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Yehezkiel. Yehezkiel 11 ayat yang 19 sampai 20. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, mari persiapkanlah Alkitab maupun juga HP. Kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari membaca ayat-ayat yang ada di Alkitab ini. Dalam ayat yang 19 sampai 20 akan saya bacakan. Yehezkiel 11, 19, 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tentang ketaatan atau patuh, artinya tidak membantah atau menuruti segala
apa yang diperintahkan kepada kita. Terlebihnya jikalau kita mentaati atau patuh terhadap yang Tuhan perintahkan melalui segenap firman Tuhan yang disampaikan perantaraan mulut para hamba Tuhan, kita menjalaninya, percaya dan pasti bahwa Tuhan akan menolong kita. Sudah berapa lamakah kita menjadi Kristen? Sejauh manakah sudahkah kita menjadi umat Tuhan atau anak-anak Tuhan atau orang percaya yang taat dan menjadikan suatu evaluasi bagi kita semua dan kita sesama umat percaya. Jangan saling menghakimi, jangan kita saling menuding, menghakimi, bahkan mendakwa dan hal-hal yang lain, karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Jangan berkata, ya dia nggak pernah gereja, dia tidak pernah ini. Orang yang betul katakan jangan banyak bicara. Tidak perlu kita berdebat mempersalahkan orang lain. Kelingking, telunjuk menunjuk, maksudnya telunjuk, menunjuk, kelingking berkait. Tapi jempol kita kadang-kala ya menuding Tuhan dan kita tidak menyadari lebih banyak apa yang salah yang kita perbuat. Sini katakan menghakimi orang tidak perlu kita lakukan. Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang bukan yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Baiklah setiap kita, setiap manusia menguji pekerjaan kita masing-masing. Apa yang kita lakukan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang patut kita lakukan. Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu tidak semestinya kita melakukannya. Berhentilah berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang keempat kita lihat, seringkali kan kita hanya bisa mengkoreksi orang, ya kita bahkan seperti setan sukanya mendakwa, begini bukono begitu, mendakwa. Yang suka mendakwa itu setan. Jadi kalau ada umat Tuhan, ada orang Kristen suka mendakwa, itu antek-anteknya setan. Selayaknya dan sepantasnya kita suka mendakwa. Kalau kita masih suka mendakwa, ya Tuhan memberikan kita hak prerogatif bahwa kehendak bebas kita, maksudnya kehendak bebas kita melakukan terserah. Tuhan tidak pernah melarang kita. Suka-suka you, suka-sukamu. Dalam pasal yang ke-6 ayat yang 4 dan ke-5 dari Galatia katakan di sini, ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi pendeta tidak bisa menyelamatkan jemaat. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Anak-anak tidak bisa membonceng kepada orang tuanya tentang hal perbuatan dan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, artinya tentang keselamatan. Dulu saya masih kanak-kanak berpikir, ya bapak saya pendeta, gembala sidang, kayak naik beca kan, naik beca, abang beca di belakang kan dia yang bawa, kita kan ngikut, atau naik sepeda bisa bonceng. Bapak saya pendeta yang setiap hari khotbahin, saya kasih selamat. Saya semau-mau, ya sembrono itu begadang, ya berantem,
Karena pendeta suka berantem, suka gebukin orang. Ya, padahal aku serontak dulu, kayak cengcorang badan saya. Saya biasa cengcorang. Kalau gaplok orang bisa berbalik, wah, kalah metes. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan sungguh-sungguh saya mengasihi seluruh umat, khususnya umat jemaat GBI Panas. Jangan sampai di antara kita semua, keluarga demi keluarga, sudah lama kita beribadah, kita kenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi faktanya akhir kehidupan kita tidak taat dan patuh dengan segala yang Tuhan ajarkan dan Tuhan perintahkan melalui firman. Mari kita menyadari bahwa penghakiman itu bukan selama kita masih, nanti kita meninggal pasti akan menghadap penghakiman. Kita akan ditelanjangi di sana. Kita menganggap kita sudah melakukan hal yang benar. Di pemandangan manusia kita dianggap benar, tapi belum tentu di pemandangan Tuhan apa yang kita lakukan, kita perbuat itu sungguh-sungguh telah menjadi benar di pandangan Tuhan. Kita mengoreksi diri, kita pukul, kita tercermin melalui standar firman Tuhan yang digarap oleh Roh Kudus. Kata dari taat, patuh di sini dalam aslinya berseberangan sama yang artinya mendengar. Kita mendengarkan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita dengar. Bukan hanya mendengar kuping kanan keluar kuping kiri, atau mendengar tawonnya terbang, kita sudah tidak lagi mendengar apa-apa, tapi kita dengar dengan cermat. Kita cermati apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Kita mencermatinya sampai masuk ke dalam sanubari kita, sehingga kita dapat diubahkan melalui suara kebenaran. Terus kalau tidak sampai mengubah tabiat atau karakter kita, itu namanya dengar kuping kanan keluar kuping kiri. Bablas anginnya, wes bablas angin. Percuma kita ke gereja. Katakan percuma menjadi orang Kristen puluhan tahun, bahkan dari sejak lahir kowe sampai nenek-nenek, sampai engkong-engkong, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pertumbuhan dalam iman. Percuma. Kita tidak menghargai, menghormati Tuhan, tidak patuh dan mentaati yang Tuhan sampaikan firman-Nya yang melalui perantaraan manusia, para pendeta, hamba Tuhan, penginjil jalan, siapapun yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan suara kebenaran. Kita dengan rendah hati siapapun yang menyampaikannya, sehingga kita boleh dengan memperhatikan dengan cermat. Kita dengar dengan sungguh-sungguh, untuk kita pusatkan perhatian kita. Kita memusatkan perhatian kita apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan melalui firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kita pahami dengan serius, kita mendengar. Ini adalah sebuah ketaatan yang akhirnya kita mengerti dan memahaminya. Apa-apa yang harus kita lakukan dan kita perbuat. Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, itu benar-benar Tuhan yang mempercayakannya dan Tuhan yang mengutusnya. Maka sebab itu kita harus peka. Kita harus belajar firman Tuhan, menyimak firman Tuhan itu yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan. Kita bertanya sama Roh Kudus, apakah ini benar-benar
benar-benar hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk menyampaikan suara Tuhan dan buat saya. Akhir zaman ini banyak penipuan dan banyak penyesatan yang terjadi. Banyak ajaran-ajaran yang tidak sungguh-sungguh dari Tuhan. Makanya dengan hormat ya saya mau kepada Tuhan menuntut seluruh jemaat GB dimanapun Anda berada, yang selama mulai dari bulan Maret kalau nggak salah bulan 3 mungkin sampai nanti Januari ya, masih belum dapat beribadah di gedung gereja. Mari, di rumah pun kita bisa belajar firman Tuhan melalui YouTube, melalui Instagram dan berbagai macam media yang sungguh luar biasa. Melalui baca-baca Quran dan banyak kita belajar, kita renungkan firman Tuhan lalu kita dapat didewasakan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengan sungguh-sungguh. Alkitab katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, jikalau keagamaanmu, ya mari kita lihat saja dan kita baca bersama. Lihat yang kita Bapak Ibu yang Anda miliki di HP, mari kita buka Injil Matius 5 ayat yang ke-20. Injil Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Standar kita orang beriman percaya pada Yesus adalah standarnya adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan mereka ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ahli Taurat yang mengajarkan Taurat, orang-orang Farisi itu yang melaksanakannya. Dia berdoa, mungkin bukannya berdoanya 3 kali sehari, pagi, siang, malam, mungkin bisa 10 kali. Memberikan persembahan, memberikan perpuluhan dan mentaati segala ajaran Taurat. Kalau kita standarnya tidak melebihi mereka, saya katakan dengan jelas dan tegas, orang yang hidupnya benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Orang yang hidupnya benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Kalau kita Petrus ya belum bicara saya. Yang hidupnya ingin mencapai yang Tuhan inginkan supaya sempurna seperti Tuhan Yesus Bapa di surga. Kalau kita tidak terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita tidak diselamatkan. Apalagi yang masa bodoh asal-asalan, suka-suka kita, jangan harap. Tidak ada kompromi nanti waktu masa penghakiman. Mau sobok 1 triliun pun juga tidak ada sobok-sobokan sana. Tuhan akan mengarahkan kita melalui segenap kebenarannya, melalui Roh Kudus mengarahkan, membimbing kita, memberikan kita pengertian yang lebih jauh, lebih dalam lagi, supaya arah hidup kita benar-benar, perjalanan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuka kita juga semau kita. Membuktikan orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang pertama adalah kita taat kepada Tuhan melalui firman-Nya, bahwa sesungguhnya kita benar mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita memiliki hubungan yang karib dengan Dia, di dalam Yohanes 14 ayat yang 21, mari kita baca. Ini memberikan kita penjelasan yang sungguh-sungguh. Apakah sesungguhnya orang yang mengasihi Tuhan? Mari kita baca Yohanes 14 ayat yang 21. Barang siapa
Injil Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bukti kita mengasihi Tuhan artinya kita dengan segala keberadaan kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Maka sebab itu, bagaimana kita bisa mentaati, bisa mematuhi, bisa mengerti firman Tuhan, kita belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, masih muda kan anak-anak sampai orang tua sekalipun. Hari ini adalah hari pembelajaran kita dan kita mengerti akan kehendak Tuhan. Hal yang kedua, ketaatan itu harus memiliki standar firman Tuhan. Artinya kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Dalam Injil Yohanes kembali, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34 katakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, ketaatan itu harus hidup dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap aspek kehidupan kita. Tidak bisa kita negosiasi maupun tawar-menawar dan harga. Kita jangan suka negosiasi, suka main-main dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kita perbuat, mari kita lakukan. Tuhan tidak pernah apa yang Dia inginkan melebihi dari segala standar kemampuan, standar ya, apa yang kita miliki Tuhan minta. Enggak, Tuhan tidak pernah ya, dengan segala apa yang Dia inginkan pada manusia yang melampaui dari segala keterbatasan. Tuhan maha cerdas. Tuhan kita itu maha cerdas dan maha luar biasa. Secerdas-cerdasnya manusia di bumi ini, ya bisa kosong. Ya. Banyak manusia-manusia yang gagal di bumi, walaupun dia orang cerdas, tapi Tuhan luar biasa. Dengan kata lain, kita harus penuh dengan dedikasi. Kita harus berkorban, mengorbankan seperti Tuhan Yesus Kristus. Jika harus ada penyangkalan diri, seringkali kita taat kalau menyenangkan hati kita. Namun, andai kata harus berkorban, itu rasanya sakit bagi daging kita. Sakit. Kita harus mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki. Tapi kalau ada kesenangan, menyenangkan hati kita, waduh, kita bisa lakukan kepatuhan ketaatan, karena ada udang di balik rempeyek, ada udang di balik batu. Dengan ketaatan kepatuhan kita mengharapkan sesuatu. Biarin enggak, gua lakukan, nantikan ada sesuatu yang didapat. Ya seperti kisahnya Yakub, bekerja di calon mertuanya di Laban. Berapa tahun itu kan melakukan mengembalakan domba-dombanya, dapat anaknya yang satu, dikasih pakai cadar mukanya jelek, suruh kerja lagi. 7 tahun berapa itu kerja lagi, wah dia kerja lagi karena ingin mendapatkan seorang anaknya, seorang anak dari Laban, dari 2 istri. Anak dia laku. Coba kalau nggak ada iming-iming, nggak ada harapan. Ya manusia siapa juga gitu, begitu. Tidak terkecuali semua pasti. Maka sebab itu Tuhan menghendaki kita untuk taat dalam segala perkara.
Oleh karenanya segala apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita yang dikatakan sebagai orang percaya, hendaknya kita mau belajar untuk taat dan mematuhi dan memahami segala kehendak Tuhan. Kita lakukan, kita laksanakan. Apa yang kita lakukan? Firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengarkan, dan kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kita memperoleh janji yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita dengan sungguh-sungguh melakukan melaksanakan firman-Nya, kita akan memperoleh janji-janji Tuhan. Dan yang kedua, kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Tuhan, Kaulah pembelaku. Ini lagu yang indah, meresap di dalam hati sanubari saya. Bahwa Dia adalah Tuhan yang membela saya dalam masa-masa paceklik, dalam masa pandemi, dalam masa kesukaran dan kesulitan. Tidak ada manusia yang bisa membela saya, tapi Tuhan adalah pembela. Kita akan mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, ketaatan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Dia akan membuka kesempatan bagi kita. Kalau kita taat kepada Tuhan melalui segala kebenaran firman-Nya, Tuhan akan membuka kesempatan bagi setiap kita untuk kita mengalami, merasakan campur tangan. Tuhan akan campur tangan dalam segala persoalan masalah yang kita hadapi. Kalau Tuhan sudah turun tangan, kita harus angkat tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Makanya kita harus menyerang, angkat tangan. Biar Tuhan turun dan campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Segala aspek apapun, rumah tangga, pekerjaan, pelayan, pengembalaan sebagai gembala sidang. Saya mengangkat tangan, Tuhan, aku tak sanggup. Biar Engkau turut campur tangan. Engkau yang campur tangan dalam pengembalaan di GBI Bor Panas. Bukan pendeta Yosa Help yang tidak punya gelar master maupun doktor teologi. Bahasa Ibrani Yunaninya belepetan, nggak tahu. Tuhan yang kiranya turun dan campur tangan dalam pengembalaan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Maka sebab itu, hendaknya kita semua memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dan kita takut, kita mengasihi Tuhan. Katakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 dan 8, seperti Tuhan Yesus Kristus, Dia akan taat sampai mati di atas kayu salib. Bagi kita semua, kita pun juga harus mengalami hal yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, marilah sungguh-sungguh kita mempergunakannya. Janganlah kita menyia-nyiakannya. Amin. Berfirman Tuhan, kasihkan semua diri berdoa. Kita mengujian hidup ini adalah kesempatan. Tuhan masih berikan kita kesempatan melakukan apa yang Tuhan hendaki. Mari katakan ujian ini sungguh-sungguh. Mari berdiri semua. Ada di rumah, saya mari kita berdiri. Angkat tangan. Mari dengan mulut hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin.
segala kebenaran firman-Mu. Telah hamba-Mu sampaikan kepada seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan masa hidup yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang ada ini Tuhan, benar-benar yang sungguh-sungguh kami mempergunakan dengan semaksimal mungkin, supaya kami melakukan semua sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin di tengah-tengah mereka ada yang sakit, keluarga anggota keluarga mereka sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan menjaga kesehatan mereka dengan makanan-makanan yang sungguh-sungguh, dengan pola hidup yang mereka miliki tidak sembrono Tuhan, dengan kebijaksanaan mereka, sehingga mereka boleh hidup dengan umur panjang. Tuhan berkati mereka, usaha kerja mereka dalam masa pandemi COVID-19. Mungkin ada yang di PHK, dirumahkan, dan mereka tetap berharap kepada saja Tuhan, sehingga mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, bahkan sampai lebih jauh meninggalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus digantikan dengan Tuhan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kita tetap kuat dan teguh iman percaya mereka dalam masa kesukaran, masa kesulitan. Tuhan memimpin mereka melalui segala kebenaran firman dengan pimpinan Roh Kudus kepada mereka. Tuhan berkati seluruh jemaat di mana mereka berada. Berkati juga Tuhan, haleluya, dalam suasana kota Jakarta. Jikalau mendaki tanggal 14 besok ditutup kembali, haleluya Tuhan, PSBB secara ketat, lagi dapat beribadah di gereja, dan juga dapat melakukan pertemuan-pertemuan seperti seyogianya yang kami dapat. Tuhan berkati kota Jakarta, berkati Presiden kami Jokowi, Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Tuhan tolong mereka semua supaya dalam kasih dan kuasa dapat dinyatakan ke seluruh warga oleh rakyat Indonesia yang ada di kota Jakarta ini. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa perbuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Baik, ibu saudara kalian, ya, kembali seperti bagiannya mungkin minggu depan di gereja lagi dapat beribadah di gedung-gedung gereja, kembali melalui live streaming, channel YouTube dan melalui alat-alat media yang disediakan. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, tetap kita bersama dengan Tuhan melalui kebenaran Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang telah tertera di depan layar yang disediakan. Tuhan memberkati kita semua. Lagi saja menjadi diri kita akhiri kebaktian kita, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Allah yang besar, yang luar biasa yang kita percaya. Segala kemuliaan dan kehormatannya hanya bagi Tuhan. Jika kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan, kami mengembalikan segala bagi dosa. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau.
semua umat-Mu Tuhan, segala apapun yang menimpa kota Jakarta, perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Terimalah segala berkat dan anugerah dari Bapa di sorga, dalam pertolongan Roh Kudus melalui kasih anaknya Tuhan Yesus